Nah pemirsa, inilah fakta dan potret jalanan kita saat ini. Semerawut dan terkesan seperti tidak ada aturan. Melakukan pelanggaran sudah dianggap hal yang sangat biasa. Padahal rambu dan tanda-tanda marka jalan jelas ada. Lampu pengatur lalu lintas tersedia. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas selalu dilakukan oleh petugas kepolisian. Tapi kenapa tanda-tanda dan rambu petunjuk keselamatan saat berkendara ini seolah-olah dianggap tidak ada? Semestinya ada atau tidak ada petugas, kita harus tetap disiplin dan tertib berlalu lintas. Nah, karena yang namanya kecelakaan itu banyak berawal dari pelanggaran. Baru kita omong sudah terjadi. Ayo kita tolongin. Ini harus kita tolongin pemirsa. Ada. Hei, apa? Ada. Loh, kamu bukannya mau masuk? Pelan-pelan. Kepala. Awas, kepala. Aduh. Siapa sini kedorong-dorong? Kok dorong? Woi, mesti kamu. Kamu ngapain ngelongok-ngelongok baju orang? Ngelongok. Berarti om yang dorong-dorong saya nih. Loh, saya kirain kamu mau masuk. Saya ini kecelakaan om. Aduh. Oh, kecelakaan. Iya, aku malah dorong-dorong. Ini pasti gara-gara melanggar lalu lintas kan? Rambu-rambu kamu terobos. Rambu kamu terobos. Saya kan cuman ngikutin orang om. Pak, nggak apa-apa pak. Enggak, alhamdulillah nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa, Wak. Bapak. Bapak aja sampai jadi seperti ini loh, segini loh. Gara-gara. Tinggi om. Oh, memang Udah pak. Iya. Bapak istirahat nanti kita selesaiin pak. Nggak apa-apa kan pak? Nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Kaget aja. Iya. Oh iya, kaget nih kamu nih bikin kaget orang. Lu kaget orang apa? Coba kalau kamu apa nih yang sakit nih? Ada. Wah, parah ini kamu. Nggak apa-apa om? Sakit? Enggak om? Enggak. Ada. Ini yang sakit. Kirain semua sakit. Mama. Kamu terus punya kesadaran, tertib berlalu lintas. Kalau melanggar, resikonya kecelakaan. Ngerti? Iya ngerti om. Nah, pemirsa, seandainya patuh itu berbuah keselamatan, kenapa Anda harus mengambil risiko dengan melanggarnya? Seandainya tertib berlalu lintas itu bisa mengantar Anda selamat sampai di rumah, kenapa Anda memilih melanggar dan harus singgah di rumah sakit? Jadikanlah keluarga dan rumah sebagai tujuan terakhir perjalanan Anda hari ini. Ingat, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Sekarang, mari kita saksikan problematika lalu lintas di kota Surabaya dan sekitarnya. Bersama saya di Potret Jalanan. Pak, bangun. Nah ini saya ambil inisiatif, saya rem. Udah saya rem gitu aja, cuma berhenti. Karena saya ingat ini tembok itu takutnya nabrak gitu aja. Pak, kenapa nggak pakai helm Pak? Sebentar aja Pak ya. Bapak tahu resikonya kalau jatuh? Tahu resikonya Pak? Kalau jatuh? Iya Pak. Nyawa kan nggak ada serepnya Pak ya. Dan kali pakai helm Pak ya. Pak, mohon maaf Pak ya. Kita itu kan namanya musibah nggak tahu siapa dan kapan, tidak mengenal dekat dan waktu pakai helm Pak ya. Ini Bapak juga lampunya mati sebelah. Jadi lain kali jangan bawa muatan sebesar ini Pak ya, setinggi ini. Ini berbahaya Pak. Buat Bapak maupun buat pengendara lain. Lain kali sesuaikan dengan standarnya ya. Kecelakaan lalu lintas yang banyak menelan korban jiwa masih terus terjadi di wilayah Polda Jawa Timur. Kenyataan ini menunjukkan masih dibutuhkan peningkatan kesadaran pengguna jalan akan pentingnya keselamatan. Kita tak bisa menutup mata, masih banyak masyarakat pengguna jalan nekat melakukan pelanggaran dan mengabaikan keselamatan. Sungguh memprihatinkan, mereka seakan tidak menyadari kalau nyawanya terancam dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Maka tak heran bila berbagai kecelakaan lalu lintas yang merugikan seluruh pihak yang terlibat masih saja terjadi dengan beragam faktor pemicunya.
utamanya akibat pelanggaran yang dilakukan. Data yang ada di Polres Tuban Januari sampai dengan Oktober ini sudah terjadi 783 kali kecelakaan dengan korban meninggal sebanyak 146 orang. Kemudian kita dirikan pos terapi black spot ini di 2 tempat, yaitu di Palang tempat kita berdiri sekarang ini dengan di Pelumpang. Setelah kita lakukan evaluasi selama 1 bulan terakhir ini, angka kecelakaan di wilayah ini turun dengan sangat signifikan, 90 sampai dengan 95%. Belakangan ini, baru-baru ini, lately, aku emang kena kecelakaan. Aku dari samping itu ditabrak sama motor. Dan itu karena motornya itu sebenarnya nggak boleh muter balik di situ, tapi dia muter balik. Terus aku lagi pasang sen ke kanan, ya udah keserempet dan dia benar-benar jatuh di depan mobil aku. Tapi masih ada yang melanggar kadang-kadang. Contohnya kalau di perempatan lampu merah, ada kesempatan yang merah itu langsung nyelonong, tapi yang hijau itu kurang sedikit saja, kan hijau harus jalan tuh. Itu ya untungnya nggak sampai tubruan. Kalau sampai tubruan kecelakaan tewas kan nyawa tidak ada gunanya. Dan lagi kalau cacat kan untuk seumur hidup, maka kita harus hati-hati. Kondisi psikologis yang penting bagi pengendara agar supaya dia aman itu adalah yang pertama persoalan emosinya. Dan emosi yang fatal untuk berkendara itu emosi-emosi sedih, emosi marah, ya, emosi galau kalau bahasanya anak sekarang, itu akan memungkinkan mereka mengalami kecelakaan. Itu mendidik mental bangsa kita gitu. Jangan sembarangan melanggar lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas itu bukan membahayakan dirinya saja, tapi akan membahayakan banyak pihak. Seperti kita ketahui ini memang karakteristik jalan yang kondisi jalannya tidak rata, maksudnya agak bergelombang, dan juga dari arah selatan terdapat tanjakan maupun yang arah ke Lumajang menanjak, sedangkan yang arah ke Probolinggo penurunan. Jadi ketika ada kendaraan dari arah Lumajang yang akan ke Probolinggo, otomatis dia akan mengalami peluncuran kan. Nah, sedangkan di depan kita ini ada rel kereta yang menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ketika melintasi titik ini, kendaraan otomatis akan pelan-pelan karena kondisi jalan yang tidak rata, bergelombang. Nah, otomatis ketika dari arah selatan dia punya kecepatan tinggi, sedangkan kondisi kendaraan yang tidak memadai, jadi kemungkinan terjadi remblong ataupun penguasaan kendaraan kadang-kadang akan meluncur, kemungkinan kecelakaan jadi semakin tinggi gitu. Bahwa tiap-tiap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan, korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, maupun ada orang meninggal dunia, itu pengemudinya dikatakan telah melakukan tindak pidana dan bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Artinya apa? Konsep law enforcement jalan. Law enforcement tempatnya di mana? Ketika sudah terjadi kecelakaan. Penegakan hukum pidana, ada orang melanggar ditindak, tapi seharusnya apa? Proses pencegahan itu juga bisa dilakukan. Proses kontrol juga dilakukan, dan itu kita perlu tekankan, perlu kerja bersama. Kalau itu semua diserahkan kepada lantasnya Polri, berat Pak, berat. Kalau bisa nanya dengan helm ya, karena keselamatannya juga buat anaknya juga masih kecil, harus pakai helm. Itu kedepannya harus diperhatikan juga ya keselamatannya. Terima kasih. Beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban kerap terjadi di wilayah Polda Jawa Timur. Sebagai penanggung jawab lalu lintas di jalan raya, jajaran Ditlantas Polda senantiasa menjalankan fungsi dan tugas pokoknya untuk mengayomi, melindungi, melayani, dan menolong masyarakat. Maka setiap terjadi peristiwa kecelakaan, Ditlantas Polda Jatim bersama pemangku kepentingan lainnya melakukan tindakan konkret bahu-membahu menangani korban laka lantas. Dari melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, olah TKP dan TP-TKP, membawa korban ke rumah sakit, hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit, kepastian hukum atas kasus kecelakaan yang menimpanya, sampai mendapatkan santunan dari asuransi. Di dalam penanganan kecelakaan,
di Jawa Timur itu ada tim laka. Tim laka itu terdiri dari kepolisian, perhubungan, jajaran PU Bina Marga, jajaran Jasara Harja, jajaran kesehatan. Nah, tim inilah yang akan bekerja sama membantu di dalam penanganan kecelakaan. Saat ini kita sudah ada sebetulnya ada suatu sistem jaminan kesehatan nasional. Di situ dari penyelenggaranya adalah BPJS. Kami dari jajaran kesehatan adalah memfasilitasi di tempat pelayanan. Kemudian teman-teman dari kepolisian mengarahkan. Kalau kecelakaan harus ke sini dan sebagainya itu. Kemudian dari Jasara Harja dan dari Dinas Perhubungan. Nah, sebetulnya kalau ada masalah kecelakaan, masyarakat tidak perlu khawatir karena dengan kerja dari lintas sektor ini, itu dari aspek biaya ada BPJS. BPJS dari Jasara Harja bisa diklaimkan lewat BPJS. Yang BPJS dengan Jasara Harja ini sudah saling menyatu gitu. Sehingga tidak ada masalah lagi tentang kalau kecelakaan ini. Untuk masyarakat kami himbau memang tidak usah takut untuk melapor ke kepolisian karena paradigma yang baru ini sudah berubah karena polisi juga layanan publik diprioritaskan juga, kami pun rumah sakit juga memprioritaskan layanan publik sehingga kami sudah menjalin kerjasama antara kepolisian, Jasara Harja dan rumah sakit agar masalah-masalah administrasi ini bisa ditangani dengan cepat, mudah dan baik. Mekanismenya rumah sakit menginformasikan ke kami bahwa ada masyarakat yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, langsung petugas kami menuju ke rumah sakit tersebut, meminta informasi kepada keluarga korban. Kalau terjamin kita langsung mohon bantuan kepada keluarga korban untuk melaporkan segera kasus kita ke kepolisian. Nanti laporan kepolisiannya karena kita sudah kerjasama dengan kepolisian, kita yang memprosesnya gitu. Jadi kita minta bantuan masyarakat lapor aja. Nah, setelah itu kita terbitkan surat jaminan ke rumah sakit. Ada hak yang memang didapat bila ada suatu accident, tetapi juga disampaikan bahwa ada suatu bentuk regulasi, aturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Aturan apa? Terkait dengan bagaimana menggunakan kendaraan, bagaimana memanfaatkan jalan, bagaimana taat kepada aturan-aturan yang ada. Inilah yang harus dipahami, keseimbangan, rebalancing antara hak yang memang nanti akan diterima dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masyarakat. Jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot dong perempuan. Beb, udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari kecelakaan. Berbagai tindak pelanggaran oleh pengguna jalan menjadi faktor dominan pemicu maraknya kecelakaan di Jawa Timur. Sebagai penanggung jawab lalu lintas di jalan raya, Polri, fungsi lalu lintas di Polda Jatim, tak bosan-bosan melakukan upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Selain bersikap tegas menindak setiap pelanggaran untuk memberi efek jera kepada pelaku, juga gencar melakukan gerakan untuk menggugah kesadaran masyarakat pengguna jalan agar tertib berlalu lintas. Berbagai inovasi terus digulirkan dan diterapkan langsung ke berbagai wilayah dan strata masyarakat. Jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur memang memiliki berbagai inovasi dan terobosan baru untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Semua ini dilakukan demi mengayomi, melindungi, melayani, dan menolong masyarakat. Sudah tidak ada re lagi, jadi Bunda bisa langsung kembali ke sekolah anak. Kami dari Satlantas Tulungagung membuat sebuah inovasi agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Kita membuat program Razia Berhadiah. Jadi kita memberi sebuah reward kepada masyarakat yang tertib adalah memberikan kupon berhadiah yang nanti akan kita undi pada bulan Desember tanggal 20 di hari Minggu. Kegiatan ini hanya sebuah stimulus mengajak masyarakat agar tertib, tapi bukan dengan sebuah misalnya hadiah yang kita berikan ini adalah sebuah sepeda motor dia menjadi tertib, bukan itu, tapi
tertiblah diciptakan dari diri masing-masing, bukan takut karena melihat Pak polisinya. Jadi kecelakaan yang meningkat terus-menerus mungkin dari tahun ke tahun itu bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah persoalan culture dari pengguna jalan ya. Jadi budaya, artinya pengguna jalan itu kadang-kadang mereka hanya melihat di situ ada polisi enggak ya. Kalau begitu ada polisi dia akan patuh, tetapi begitu enggak ada polisi mereka kemudian akan tidak patuh. Kami telah melahirkan perda untuk memberikan services atau pelayanan terhadap masyarakat, namanya Perda Keselamatan Lalu Lintas. Ini yang kami harapkan bisa membuat atau bisa melindungi dan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna lalu lintas. Jadi Polres Probolinggo, khususnya Satlantas Polres Probolinggo, menjabarkan program dari pemerintah yaitu Revolusi Mental dengan program Revolusi Mental Berlalu Lintas. Program ini ditujukan kepada pemberian reward kepada masyarakat yang tertib berlalu lintas, yaitu dengan memberikan coklat, sehingga harapannya masyarakat yang belum tertib termotivasi untuk tertib berlalu lintas dalam rangka mewujudkan Kamsertib Carlantas di Kabupaten Probolinggo yang kondusif. Saya melihat upaya dari kepolisian sudah luar biasa. Bahkan dengan sabar beliau mengingatkan lampu, mengingatkan sipil, bahkan sosialisasi. Tapi seperti tadi jumlah pengendara yang jauh lebih banyak. Lalu mindset dari pengendara yang seringkali justru di lingkungan keluarganya itu tidak memberikan pendidikan. Karena kalau misalkan para orang tua itu dari awal sudah mengajarkan, nak, kamu tidak boleh naik sepeda motor karena kamu belum punya SIM. Atau mungkin bagi mereka yang sudah punya sepeda motor mengingatkan pakai helm. Maka ini akan sangat membantu tugas-tugas kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur ini rata-rata per hari itu antara 40 sampai 60 itu per hari ya. Ada 11 program yang kita lakukan dalam program Jawa Timur Peduli Keselamatan ini, di mana semuanya itu adalah sinergitas juga kita dengan stakeholder dan komponen masyarakat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya korban fatalitas. Juga kita kerjasama dengan beberapa ada komunitas safety riding itu untuk melatih membantu kita untuk melatih safety riding di wilayah-wilayah bersama dengan anggota kita. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan. Kita akan membuat program dan ini sudah akan disetujui, tinggal kita melaksanakan rapat-rapat teknis untuk membuat modul pelajaran lokal, muatan lokal, masalah keselamatan. Ya, masalah keselamatan di jalan itu masuk ke pendidikan mulai usia dini sampai dengan SMA, SLTA. Paling tidak pendidikan 2016-2017 itu sudah bisa kita masuk ke dalam program pendidikan lokal, kurikulum lokal. Jadi bukan lagi integrasi dengan mata pelajaran lain, tapi ini langsung. Jadi seperti dengan khusus sampai seperti bahasa daerah, ya, muatan lokal. Ini adalah juga terobosan kita dan mungkin ya satu-satunya nanti di Indonesia mungkin dari Jawa Timur ini akan mendahului. Sebagai penanggung jawab lalu lintas di jalan raya bersama stakeholder lainnya, Polri, fungsi lalu lintas, terus berupaya melakukan tugas dan fungsinya secara optimal demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Dukungan masyarakat pengguna jalan amatlah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, bebas dari berbagai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang sangat merugikan seluruh pihak yang terlibat. Semua itu membutuhkan kesadaran diri untuk selalu tertib berlalu lintas dan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Ini udah mau jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah.
Repot loh perempuan. Udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari kecelakaan. Ayo sekarang antar saya ke rumah sakit. Antar saya om, antar om. Nah iya kamu antar saya bawa kamu ke rumah sakit. Oh, om, iya tapi ini bapak yang saya tabrak tadi gimana ini om? Oh pak. Oh iya pak, maaf. Nah bapak bener-bener nggak apa-apa kan ini? Ya alhamdulillah om, saya nggak apa-apa. Gitu om. Ini kendaraannya nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa, ya rasa dikit nggak apa-apa lah kan. Gitu. Wah. Oke pak. Ini pasti tadi bapak juga ngebut, nyerobot ya? Enggak om, saya jalan tuh pelan-pelan om. Saya jalan sedang aja, kita tertib om, jalannya om. Oh ya berarti yang nyerobot dia? Ya. Iya maaf pak. Ini gara-gara kamu nih semua jadi terhambat. Bapak cari rezeki jadi terganggu juga, bener nggak pak? Iya, ya biar itu nggak apa-apa deh ya. Iya, Pak, maaf, tapi ini mohon maaf, saya tanya. Biasanya ini pengemudi kendaraan seperti ini, budget dan ya sejenis inilah. Itu kata orang kan semaunya sendiri. Mau berhenti semaunya, belok semaunya. Bener nggak sih Pak? Ya tapi ya tergantung orangnya om. Kalau saya mah tertib om, tuh begitu. Bapak tertib ya? Tertib. Nah, Bapak juga harus bantu diinfokan ke teman-temannya, pengendara bajai dan lainnya tertib berlalu lintas. Karena kalau tertib nyari rezekinya juga lancar. Nah, kalau menurut Bapak nih, pengendara dan pengemudi yang di jalan itu harusnya seperti apa sih Pak? Ya seperti kita kita jalan tuh ya waspada pelan-pelan. Waspada pelan-pelan. Kita jangan ngebut-ngebut. Nggak boleh ngebut. Jangan setengah aja, gitu. Ya kan kiri. Nah, terus tertib aturan. Iya. Tertib rambu. Nggak berhenti sembarangan. Wah, Bapak ini hebat juga berarti. Mudah-mudahan Pak ya, kalau Bapak tertib, semua teman-teman pengendara bajai dan juga angkutan umum ini tertib, jadi lancar cari rezeki. Nah, mohon maaf ya terganggu Pak ya. Nih, hati-hati Pak ya. Pak, mohon maaf nih Pak ya saya Pak. Nggak apa-apa kan bajunya Pak? Nggak apa-apa ya? Ya om. Sekarang kamu dengar kan? Iya dengar om. Gara-gara kamu semuanya jadi terhambat. Gara-gara kamu pengen cepet nyerobot dan melanggar aturan lalu lintas, jadinya malah celaka. Iya om. Ngerti kamu? Kapok om, saya sekarang berjanji tidak akan nyorobot lampu merah lagi. Nah, itu yang penting. Ya, Om. Nggak masalah, biarpun terlambat, yang penting kamu sadar daripada nggak sadar sama sekali. Ya om, terima kasih banyak om. Pemirsa, budaya tertib harus menjadi keseharian kita. Tertib diri, tertib saat berkendara, tertib saat berlalu lintas. Tertib. Karena hanya dengan cara itu, Anda semua akan selamat di jalan dan selamat sampai tujuan. Mari menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Saksikan terus pendidikan cerdas berkendara hanya di Potret Jalanan.